adalah gelar. Abang contohkan tadi ketika hewan bertanya kepada Anda, siapakah Anda? Anda menjawab manusia. Nah, manusia itu memiliki arti. Apa arti manusia? Kan gitu, Bang. Nah, pertanyaan saya jadi begini. Kalau Allah di dalam kekristenan itu adalah gelar, bukan nama. Pertanyaan saya, apa arti dari kata Allah itu? Kata Allah itu, Bang, di kekristenan apa, Bang? Saya juga tidak mengatakan Allah itu gelar ya. Tetapi kalau saya katakan Tuhan itu sebutan kepada Allah. Jadi orang Israel menyebutkan Allah itu, atau Allahnya ya, kami seringnya Allah. Jadi mereka menyebutnya, memanggilnya Tuhan. Jadi Allah itu bukan sebuah gelar, bukan titel. Jadi tetapi nama diri. Nama diri. Berarti nama dari Tuhan kan? Ya, kira-kira begitulah. Nama Tuhan itu Allah. Begitu, nama dirinya, iya sama Tuhan. Seperti manusia. Saya manusia. Nama saya manusia, tapi nama asli saya, nama sebutan saya kan Nover, kan begitu. Iya. Tapi saya kan manusia. Ini Bang, manusia dengan nama. Manusia ini kan jenisnya, ya kan? Esensinya. Iya, makhluknya. Esensinya, hakikatnya dia manusia, tapi nama dia, misalnya Abang, hakikatnya Abang ini kan manusia, tapi nama Abang kan Nover. Nah, pertanyaan saya, sebutan saya Nover. Iya. Tuhan ini kan hakikatnya kan Tuhan, namanya Allah berarti, benar nggak? Enggak Bang, saya hanya enggak, maksudnya itu Tuhan itu hanya sebutan kepada Allah gitu. Tuhan sebutan kepada makhluk. Iya, kepada makhluk atau Allah itu. Berarti arti kata Allah ini adalah makhluk gitu. Contoh kayak ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, itu kan jenis makhluknya. Kan gitu, Bang. Tapi tidak semua makhluk, tidak semua makhluk itu kan Allah. Iya, memang benar. Jadi maksudnya itu, arti dari Allah ini apa artinya? Artinya apa di dalam kekristenan? Allah itu ya hakikatnya itu seperti yang Abang bilang tadi, itu memang hakikatnya Sang Pencipta, Sang Khalik langit dan bumi itu. Hakikatnya kan Tuhan. Hakikat nih, Bang. itu berbicara tentang hakikat gitu. Ya, hakikatnya kan Tuhan ini. Nah, nama Allah ini apakah nama dari Tuhan atau Allah ini artinya Tuhan? Itu, Bang. Enggak, Bang. Saya tidak katakan Tuhan itu hakikat, itu sebutan. Tapi hakikat itu maksud saya itu Allah. Lanjut, Bang Moto. Halo, bisa ikut nimbrung. Dan boleh, silakan. Kalau saya lihat di dalam ini ya, saya cek tadi Ibraninya, jadi dalam perjanjian Keluaran 3 ya, 3:15 ya, sebentar. Bunda Nora boleh izin sebentar nggak dibesarkan, nanti dikecilin lagi nggak apa-apa. Bunda Nora lagi keluar itu, Bang. Gimana ya? Ada itu apa, boleh sebentar nggak Bunda Nora dibesarkan? Alhamdulillah. Jadi gini, dari Sefaria, ini tulisan Ibraninya kita di Keluaran 3 nomor 15 kan ya, yang tadi bilang kan, yang and God said further to Moses gitu kan. Di sini dikatakan apa, Vayomer ot Elohim el Moshe Kotomar el Bani Israel Hashem Elohei Avotechem Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Selachani Aleichem Ze Shemi Leolam Veje Zekri Ledordor. Nah, jadi dikatakan bahwa ada kata Yudhe-Vav di sini. Nah, bagaimana seorang Rabai Saadia Gaon itu menjelaskan atau dia menerjemahkan seperti apa?
kata Yudhewave ini, Yudhewave ini, ini diterjemahkan menjadi apa? Bang Panglima, nice tadi. Di sini dikatakan ini tulisannya Ibrani, tapi cara pembacanya Arab, disebut dengan Judeo Arabik. Di sini dikatakan apa? Wa qala lahu idza qad qal libani Israel Allah ilahu abaikum ilahu Abraham wa Ishak wa Yakub. Jadi dikatakan apa? Wa qala lahu wa idza qad qal libani Israel Allah. Di sini keluar kata Allah. Jadi Yudhewave ini disejajarkan dengan nama ketemu nama. Yudhewave itu nama, Allah nama. Gimana cara untuk ngasih tahu ya? Coba nih saya translate. Translate. Nah, di sini Allah ya. Tuh, sesuai. Allah. Ya kan? Di sini tuh nama, di sini Yudhewave. Nah, untuk Tuhan, Tuhan di sini menggunakan kata dari kata Eloah. Di sini menggunakan kata ilah. Gimana cara ngasih tahu ini? Pakai Alkitab biasa aja Bang, supaya kita bisa mengerti. Jangan diterjemahan, kita harus kembali ke teks originalnya berkata seperti apa Bang. Gitu Bang, karena kalau sudah termasuk, kalau masuk sudah terjemahan, itu LAI itu Bang, itu dynamic translation. Kenapa dynamic translation? Nah, masalahnya Abang nanti capek-capek menjelaskan itu enggak ngerti sama apa-apa sekali. Bang, jadi kan gini, tujuan saya tuh bukan hanya ke Bang Nover. Karena kan saya paham, di bawah teman-teman saya muslim itu IQ-nya tinggi-tinggi. Dan mereka tuh suka dengan sesuatu hal yang bersifat edukatif di dalamnya. Jadi tujuannya bukan ke Abang aja, tapi para audiens di bawah pun perlu diedukasi Bang. Tanggung jawab narasumber, salah satu yang tugas kita di atas ini, bukan hanya untuk menjelaskan ke narasumber yang ada di Komal, tapi mengedukasi teman-temannya di bawah. Kan begitu. Jadinya ini bukan hanya ke satu arah Bang, tapi kedua arah. Jadi yang pertama, bahwa kata di sini Yudhewave ini, kata Yudhewave ini tetap disandingkan nama ketemu dengan nama. Nah, untuk Tuhannya itu menggunakan kata ilah. Di sini menggunakan kata Elohe, di sini menggunakan kata ilah. Jadi kita harus kembali ke teksnya seperti apa? Itu karena apa? Kejadian 3 ayat 15 ya Bang ya? Betul. Kejadian 3 nomor 15. Oh. Yang tadi Abang bawakan kan? Iya. Jadi enggak, tadi yang saya kasih tadi itu iya Keluaran Bang. Keluaran. Ini keluaran 3 nomor 15. Sorry, saya salah sebut. Ininya benar, saya yang salah sebut. Oh iya. Ya, saya yang salah sebut. Jadi kita harus merujuk teks aslinya seperti apa. Exodus keluaran kan ya? Tuh, setuju Bang ya? Kalau Kejadian kan Genesis yang kita bacakan kan? Iya. Jadi memang saya yang salah lafal, tapi data ini benar. Saya hanya salah kecepatan tadi ngomongnya di Kejadian. Jadi paham ya Bang ya? Bahwa Allah itu lanjut Bang. Bahwa Allah itu tetap disandingkan dengan nama. Nama tetap nama, gelar tetap gelar. Paham ya Bang ya? Ini tidak akan berubah keadaan Bang. Maksudnya kita akan tetap berjuang teman-teman muslim ini bagaimana cara, karena itu jangankan nama Tuhan kami ya. Andai kata nama orang tua kami pun dirusak, kami sebagai anak akan berusaha untuk membersihkan nama tersebut atau melakukan klarifikasi yang benar. Apalagi ini menyangkut Tuhan kami. Gitu Bang Nover. Jadi kalau di situ Abang bilang Allah itu Tuhan dari kata Yahweh, dan satu lagi sebagai penambahan pengetahuan kita semua, dalam Ibrani itu tulisan Yudhewave itu tidak pernah dibaca secara lisan, tidak pernah dengan pelafalan Yahweh, itu tidak dikenal. Yang pertama kali memperkenalkan ini adalah namanya Wilhelm Gesenius, seorang translator dari Jerman.
Jadi kata Yuthevave kalau mau dilafalkan itu mempunyai dua pelafalan. Kalau enggak Yehova atau Yehwi. Jadi nggak pernah dikatakan Iya, Yahweh. sebenarnya saya setuju yang abang jelaskan itu. Pelafalan nama Yahweh itu sebenarnya bukan dalam bentuk seperti tertulis itu sebenarnya, kita akui itu. Karena pengucapan nama Yahweh itu ada pengucapan secara khusus sebenarnya, dan yang jelas bahwa sampai saat ini pengucapan itu tidak ada, sebab awalnya itu kan Tuhan melarang menyebutkan namanya sembarangan. Ada di dalam hukum keberapa itu ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi itu membuat orang Yahudi itu menganggap nama itu sangat sakral, dan kemudian mereka menyebutkan nama Allah itu dengan sebutan lain, bukan lagi nama Yahweh itu ya dalam bentuk tulisan. Tidak mereka sebutkan itu, tapi mereka ganti dengan Adonai. Adonai. Ini, Bah, itu nama dan kaidahnya. Itu nama kaidahnya, turun Bang. temurun. Saya paham. Gini. Jadi itu kaidahnya namanya ketif kere. Kalau di Arabik jadi ketif yang tertulis kara, sesuatu yang dibacakan. Jadi tulisannya Yuthevave akan dibacakan Adonai atau Hashem. Nah, yang saya jelaskan adalah secara vokal, penulisan vokal titik-titik yang tadi yang abang lihat itu sama sekali dibaca tuh cuma dua. Kalau enggak Yehova atau Yehwi. Tidak pernah sekali menggunakan kata Yahweh, itu nggak ada. Jadi kalau abang nanti main ke Israel sana ditanya, kamu nyembah Yahweh ya? Atau kamu nggak akan ada yang paham apa Yahweh? Gitu Iya, loh, Bang. iya. Nah, jadi betul, Bang, betul. Iya, karena kalau saya bilang kalau saya panggil abang kayak Novar, abang nggak dengar kan gitu ya, Bang? Siapa? Kamu panggil siapa? Nama saya Nover gitu loh. Di situ ada huruf E, di situ nggak ada huruf A di situ. Gitu. Itu kurang lebih dari saya. Saya izin pamit sekalian turun. Guru-guru saya semua yang ada di sini dan yang ada di bawah juga, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Bang Nover, terima kasih untuk diskusinya, dan teman-teman yang terima kasih untuk diskusinya. Thank you, Abangku. Iya, siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Makasih, Bang Blender, Bang Moto. terima kasih ya atas kesempatannya. Pak Wiro, Masya Allah. Bang Masih. Tiari, Bang Dina. Ini Bang Moto Dina. ini jago bahasa Ibrani nih. Waalaikumsalam. Bahasa Ibrani. Aku yang dapatkan. Anokhina Edonai alhai panci otet bangki. Itu dia. Oh, Tinora, izin ya. Aku mau berangkat, aku harus telepon terus soalnya. Oke, thank you Bang Moto. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada banyak salah dari saya penyampaian. Sebentar, Bang Moto. Saya Iya. besok ke Jakarta, Bang Moto. Iya, aku besok Besok di ketemu Bandung kita. kami. Di Bandung Oh, kami. besok berangkat Bandung sama Kang Alip ya? Malam sore ini kami berangkat ke Bandung. Oh, Mau ya ngecek sudah, tempat sudah. masalahnya. Iya. Nanti Yang besok di jam berapa? Insya Allah kalau memang kita bisa kondisikan, Yang insya Allah floating- kita ketemu. floating market ya? Floating market. Oh iya, floating market. Oke. Ya, Pak Ya udah, nanti sana aku lah, telepon Bandung lah. Jakarta. Oke, siap. Insyaallah. Aman. Iya, Ya, nanti terima kita kasih ketemuan ya. Bang. Oke, Bang. Siap, Ya, Bang. terima kasih guru-guruku semua. Ya, Sama-sama, Bang Assalamualaikum Moto. warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cewekmu tadi dibawa Aku loh nanti Blender. malam mau berangkat. Aku nanti malam mau berangkat, Nora. Ke Yerusalem. Kemana kau? Yerusalem. Mantap Aku kan bahasa penasaran Ibrani mau ya. nengoknya salib Yesus, sampai sekarang kok gak ada. Jam berangkat pesawat jam 8 nanti malam mau nengok salib Yesus, penasaran aku. Kok di YouTube gak ada Yerusalem gitu yang di sejarahnya, Tapanuli gitu. Utara ya Bang? Enggak lah, itulah makanya aku nggak tahu juga kenapa salib di Tapanuli ini langsung ke sana, Golgota. Kok nggak ada sejarah Yesus nih, aku penasaran. Aku ketik di YouTube, aku cari-cari historinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian Ini keliling lah Panglima. Vatikan, sekalian mau belajar dulu. Kau sapa dulu Blender, si panglimanya agama apa? Panglima, mananya Panglima? Woi, Panglima. Ya Bang Blender. Islam Kristen? Salam kenal Bang. Saya Islam asli Batam Oh Bang. Islam.
Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan Bang? Mau tanya bang, perbedaannya dua macam, dua pertanyaan aja bang. Bang Blender, Ya. mau tanya itu dua pertanyaan aja. Apa tuh? Kan kosakatanya kan tadi saya nyimak kan dari atas turun ke bawah. Kan Allah itu kan cuma hanya sebutan ataupun gelar ya. Ya. Terus Tuhan itu juga disebut apa? Namanya gelar juga ya. Apa? Tuhan, maksudnya Tuhan orang lain itu dianggap itu gelar aja atau gimana gitu? Gelar. Kalau Tuhan gelar lah. Iya. Tuhan itu gelar. Kalau di Tuhan dalam gelar. bahasa Tuhan presiden sama tuh gelar. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris God. Panglima. Tapi kalau orang Batak Noise sekali God loh. namanya. Apa Panglima kakak? noise. Noise, Panglima noise. Panglima noise. Yang mana? Iya, tempat Anda noise sekali ribut ya, ada bising ya. Oh iya, bukan ini keluarga Iya. lah. Apa-apa. Oh iya. Ya Ya cuman itu kalau tadi lah ya, bahasa- kalau Tuhan itu gelar. Oke? Tuhan itu Tuhan gelar. gelar. Ya. Jadi mau tanya nih bang, jadi agama itu agama itu walaupun beda tapi tetap satu ya? Agama beda tetap satu, beda lah. Ya tadi abang bilang tadi kan dua kan saya tanyakan cuma dua perkara. Tadi katanya Tuhan itu hanya nama. Yang kedua Allah itu cuma hanya nama saja, sebutan, gelar. Loh, cumananya? Dari Tuhan ngawur itu kan? gelar. Iya, Cuman Allah ini, itu gelar. nama Tuhannya Disebut siapa? nama. Allah. Tuhan Terus iman yang Islam siapa kedua, namanya? Allah. Kalau di Kristen kan Tuhan tuh, ya kan? Nah, kalau di Islam kan namanya, kalau disebut itu Allah, kalau tidak pun Allah, karena ada tasdidnya gitu loh. Enggak, kalau di Kristen itu Tuhan itu sebutan kepada Allah. Tadi sudah sempat kita bahas sedikit bahwa Allah itu menunjuk pada nama diri. Sama Iya, seperti nama kita diri. kan manusia, makhluk nama kita sebagai makhluk kan manusia. Jadi Allah itu sebutan apa namanya itu sebagai makhluk Allah. Jadi Allah itu disebut atau dipanggil Tuhan. Tuh. Allah itu Kira-kira begitulah ya. disebut Tuhan. Allah itu disebut Ya Tuhan. sebutannya Tuhan. Sebutannya Tuhan. Oke. Oh, Allah itu disebut Panglima, nama. nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa, Panglima? Hah? Nama Tuhanmu siapa? Kalau Tuhan saya sendiri lah bang. Tuhan kau sendiri. Aduh. Iya. Macam mana ya Tuhan kau sendiri? Diulang pertanyaannya, mungkin salah dengar. Salah dengar mungkin. Enggak, salah dengar. Nama Tuhanmu siapa? Gelar. Jadi Tuhan Oke, itu banyak. Panglima. Bang, lebih jelas. Sekarang saya Kalau bertanya, nama Tuhanmu gelar, siapa? Tuhan Ya, manusia. Contoh, saya namanya. Enggak, saya Abdullah. bertanya dulu. Atau Bang Blender. Atau gimana gitu. Iya, Makanya Panglima. Allah itu yang mana satu? Ya, Tuhan saya itu bertanya yang dulu mana kepada Anda, Panglima. satu. Panglima, saya tanya dulu, nama Tuhan Anda siapa? Ya. Hah? Itulah saya katakan dari Tuhan. Nama Tuhan Anda siapa? Tuhan kau sendiri. Iya. Hah? Apa kau bilang? Tuhan saya sendiri. Tuhan saya sendiri, kau Tuhan gitu? Ya maksudnya Tuhan yang Kau menciptakan Tuhan saya. gitu? Apanya kau Coba ini? ditanya Bang Blender, coba ditanya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Marobuka. Kok enggak agama apa nih agama? Malam marobuka bang. Dia bukan Islam dia bang, bukan bang Islam ini Panglima, bukan Islam. Tadi ngakunya Itu tadi gelar. ngakunya Islam loh. Tadi katanya kan gelar. Allah itu gelar. ngakunya Islam, bukan? Sebutan orang Kristen itu Tuhan. Enggak, tunggu dulu. Dia ini musang berbulu domba bang. Bang Panglima agamanya apa? Islam. Makanya mau tanya dulu dua versi tadi.
terus katanya nama tadi kan Tuhannya saya siapa? Allah itu cuma hanya sebutan ataupun gelar. Nama Tuhannya Bang Panglima ini siapa? Ya Tuhannya saya sendiri. Ya bukan Muslim lah berarti. Udah gila, Ada Oke, turunkan saja. Itu bukan muslim itu, bukan muslim itu. Udah gila ya. Longor. Jadi begini, Sendiri Bang Blender, Bang Blender. Jadi begini bagusnya Bang Nover ya, maksudnya minta maaf kalau bisa Bang Nover ya sebagai Kristen kayak Iya, Bang. kawan kami Bang Moto tadi dari Muslim loh. Insya Allah alhamdulillah mampu mempelajari bahasa Ibrani Bang. Begitulah. Sedangkan saya salut tadi pengen banget begitu. Dia mendapatkan dari kata nama Allah dan juga nama dari kata Yahweh tadi kan dari bahasa Ibrani tadi Bang. Jadi dari kata dibilang Tuhan tadi berarti gelar adalah Tuhan, nama adalah Allah, kan begitu Bang. Coba dari kaumnya dari sesamanya abang lah Kristennya beri pemasukan. Coba kita harus banyak mempelajari dari konteks aslinya begitu loh. Kayak kami Muslim kan harus tetap kembali ke Al-Quran, tetap bahasa Al-Quran Bang. Kalau translate ya yang begitu sudah Bang, yang buat perdebatan ada di mana-mana. Begitulah, sampai saya dibawa tadi jadi salut begini, tadi Bang. itu. Terima kasih. Yang dijelaskan sama abang itu tadi saya juga tidak menilai apakah benar atau salah. Terlepas dari itu semua, tadi saya coba memberikan tanggapan, memberikan penjelasan, dan memang itu prinsipnya di dalam kekristenan bahwa Allah itu nama hakikatnya Allah. Jadi Allah itu disebut atau dipanggil Tuhan karena Allah sendiri yang bicara begitu kepada Musa pada saat itu ketika Musa bertanya, kalau ditanya siapakah yang mengutus kamu, misal kira-kira begitulah, siapa nama Allah itu, kata Allah berkata, ya katakan kepada mereka, aku adalah aku. Jadi sebenarnya mempermasalahkan nama itu dalam kekristenan tidak ada sebenarnya, karena yang lebih penting itu Allah menyatakan dirinya, bukan menyatakan namanya. Jadi kenapa pentingnya sebutan Yahweh ini? Ya untuk membantu umat manusia menyebut. Jangan sampai kita juga memanggil yang kita tidak tahu siapa yang kita panggil. Makanya Tuhan berkata, ya panggillah aku Yahweh, kira-kira begitu. Baik, oke. Jadi menurut pemahaman Bang Nover ini, Allah yang di Bible itu nama atau gelar? Allah yang di Bible di Alkitab, iya Bang ya. Allah yang di Alkitab itu tetap seperti itu tadi Bang. Nama hakikat, nama makhluknya gitu. Nama hakikat. Kalau nama hakikat, Iya. berarti Tuhan Anda memiliki dua nama, Yesus dan Allah. Jadi begini. Nah, itu maksudku Bang Blin. Begitu Jadi maksudku ini diartikan jauh itu. kita di situ nanti. Jauh kita di situ karena kalau kemudian kami memanggil dia sebagai Yesus Kristus, nah di sini nanti letak kontradiksi kita. Jadi Allah itu yang kami kenal, ya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kenapa kami mengatakan kami kenal dia di dalam Kristus? Karena pada hakikatnya Allah itu kan roh, Allah itu kan roh. Jadi tidak bisa dilihat. Jadi Allah yang adalah roh menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi makanya kami percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. 100% Allah, 100% manusia juga. Makanya Bang, ini pasti kita sudah jauh di sini. Ya, baik Bang. Jadi begini Bang, yang namanya semua makhluk, benda, apapun itu, semuanya itu masing-masing memiliki nama. Sepakat ya Bang? Semua memiliki nama. Baik itu roh juga memiliki nama. Kan begitu? Nah, ketika ada roh Nover, berarti namanya Nover. Kan gitu kan? Jasad Nover, berarti namanya Nover. Saya juga Blender gitu. Jadi kalau Anda mengatakan itu roh, berarti namanya Allah. Jadi kalau Anda mengatakan roh aja, namanya siapa?
Kan gitu. Kalau Anda tadi mengatakan Allah itu adalah roh, berarti dia memiliki nama. Siapakah namanya? Nama roh itu? Siapakah namanya? Kalau Oh, Allah itu mengatakan maksudnya. Allah itu roh. Roh itu kan istilahnya dalam menganaloginya itu kita tidak bisa melihat, tidak bisa kita raba, Bang, kan begitu. Namanya kan roh, ruah, tidak bisa Iya. dilihat. Ya, Jadi, tapi kan semua tadi kan udah saya katakan tidak apapun semua itu roh punya itu nama, kan- Bang. Iya, makanya saya mencoba memberikan seperti apa yang saya imani, Bang, ya, dan yang bisa saya pahami juga. Jadi roh itu, ya, roh itu yang adalah tidak bisa kelihatan. Jadi itu pribadi atau bisa dikatakan oknum dia, kira-kira begitu. Jadi dalam keoknumannya itu, dalam hakikatnya itu, dia adalah Allah. Jadi ketika di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini adalah makhluk. Jadi makhluk itu dalam bentuk roh. Iya kan? Makhluk yang Jadi diciptakan. makhluk itu dalam bentuk roh. Ah? Waduh. Gawat, bah. Makhluk ya. Allah, Enggak. Allah itu makhluk Gini ya. loh, Bang. Aduh, udah keliru ini. Makhluk ya. Enggak lah, biar aja. Jadi begini, Bang. Lanjut Bang Blender. Gak apa-apa. Itu pemahaman Saya, Abang, gak apa-apa. saya lanjut Tapi ya. di sini. Iya. Lanjut. Saya lanjut ya. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ kami kenal bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah pribadi, ya, oknum. Oke. Tetapi tidak seperti kita sebagai manusia yang adalah pribadi berwujud, bisa dilihat karena kita adalah manusia, tetapi Allah itu roh. Nah, inilah yang menjadi persoalan ketika orang Israel menuntut, ya, siapakah dia itu yang memberi perintah, kira-kira dalam bahasa sehari-harinya, siapa yang menyuruh kamu menyampaikan perintah kepada kami, siapa itu, kira-kira begitu. Jadi Oke, baik ini menjadi persoalan. Oke, udah paham, Bang. Baik, saya tanggapin ya, Bang. Oke, Jadi begini, baik. Bang, inilah terjadinya permasalahan, Bang. Kalau umat Kristen itu tidak tahu menempatkan di mana posisinya atau nama itu tersebut. Jelas Allah ataupun Allah itu, Bang, di KBBI ataupun dimanapun dinyatakan bahwasanya nama sesembahan umat Islam, ya Bang ya. Allah ataupun Allah itu nama sesembahan umat Islam. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di Al-Quran juga Allah juga yang menciptakan langit dan bumi. Dan kedua, ya Bang, Yesus juga mengatakan untuk menyuruh umat Kristen menyembah Allah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan satu-satunya, Tuhan Esa. Di Lukas 4:8, berbaktilah kau hanya kepada